Kelapa sawit. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Kelapa sawit Indonesia. Prabowo mau bikin kelapa sawit. Ya, untuk rakyat Indonesia. Saya ke dunia keliling-keliling, hampir semua pemimpin negara minta ke saya, kami mohon Indonesia tolong supply kelapa sawit. Video barusan adalah video yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo mengatakan akan menambah lahan sawit untuk swasembada pangan dan juga energi. Halo, perkenalkan nama saya Melissa Angel Membatu dengan NIM B1B1238085. Di sini saya akan membahas satu kebijakan yang belakangan ini dianggap kontroversial, yaitu akan adanya penambahan lahan sawit untuk swasembada pangan dan energi, yang mana dikatakan langsung oleh Presiden kita, Presiden Prabowo. Di sini tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah advokasi kebijakan yang diampu oleh Ibu Suci Ramadhani SIP NIP. Selamat menyaksikan. Indonesia sedang diramaikan oleh satu kebijakan yang lumayan kontroversial, yaitu ekspansi besar-besaran kelapa sawit di era Prabowo yang banyak orang menyebutnya sebagai sawitisasi. Desember 2025, Prabowo secara terbuka meminta Papua ditanami sawit demi swasembada energi. Sebelumnya, ia juga bilang gak usah takut deforestasi saat mendorong perluasan lahan sawit. Target pemerintah yaitu membuka hingga 20 juta hektar lahan dan biodiesel B50 tanpa impor solar pada 2026. Argumen pendukung tidak bisa diabaikan. Pemerintah mengklaim Indonesia bisa menghemat hingga 250 triliun per tahun dari pengurangan impor BBM. Dan di balik kebijakan ini, ada 17 juta keluarga petani sawit yang penghidupannya bergantung langsung pada komoditas ini. Namun, kritiknya juga keras. Sawit secara ilmiah tidak mampu menyerap karbon seefektif hutan alam asli. Walhi mengingatkan bahwa hutan Papua adalah sumber pangan lokal masyarakat adat. Jika dikonversi menjadi perkebunan monokultur, ketahanan pangan mereka pun ikut hilang. Belum lagi pelajaran dari Sumatera, banjir bandang dan longsor yang berulang kali tak lepas dari deforestasi masif akibat ekspansi sawit sebelumnya. Sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, saya belajar bahwa sebuah kebijakan publik tidak bisa dinilai hanya dari niatnya, tapi dari prosesnya, dampaknya, dan siapa yang paling menanggung bebannya. Dari sudut pandang itu, kebijakan sawitisasi ini menghadirkan setidaknya beberapa catatan yang penting yang perlu kita renungkan bersama. Dalam ilmu pemerintahan, kita mengenal prinsip evidence-based policy, kebijakan yang lahir dari data dan kajian yang kuat, bukan dari keyakinan atau semangat semata. Ketika seorang presiden berkata jangan takut deforestasi di forum perencanaan nasional, pertanyaan akademisnya sederhana. Kajian ilmiah mana yang menjadi landasan pernyataan itu? Bukan karena pernyataan pasti salah, tapi karena kebijakan sebesar ini seharusnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada publik. Sekian pembahasan dari kebijakan yang dianggap kontroversial pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan see you. Thanks for watching.